Bapak Ibu dikasih Tuhan yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini kita akan buat video yang saya kasih judul Dua Gelar Yesus Kristus yang membuat bingung para mu'alaf. Dua gelar Yesus Kristus yang membuat bingung para mu'alaf. Sebelum Bapak Ibu menonton sampai selesai video ini, terlebih dahulu saya minta untuk meletakkan atau menaruhkan atau menempatkan pikiran dan hati saudara di tempat yang netral, sehingga bisa memahami dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, para ustadz ya, para ustadz di setiap ceramah para ustadz mengingatkan umatnya bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tertulis dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalam surat Maryam ayat 35 di situ dikatakan Allah juga tidak layak ya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu, nampaknya para ustadz atau para mu'alaf berpikir bahwa orang Kristen percaya bahwa Tuhan secara biologis menghasilkan Yesus Kristus. Nah, ini bukan ajaran Injil. Sebaliknya, Yesus Kristus atau firman Tuhan atau perkataannya Tuhan atau kalamnya Tuhan berada dalam kekekalan sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sebenarnya baik Islam maupun Kristen percaya bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun kedua agama besar ini tidak keberatan dengan panggilan anak manusia. Nah, orang Indonesia berpikir secara mendalam sebelum menamai bayinya. Misalnya Bapak Ibu, orang Jawa sering memakai nama awalan so. Dibaca su, yang artinya baik. Demikian juga dengan Tuhan. Mengapa Tuhan memberi gelar anak manusia kepada firman-Nya? Yesus Kristus pun sering memakai gelar ini untuk dirinya. Nah, sekarang kita melihat asal-usul anak manusia. Dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu di situ ditulis, "Aku melihat dalam penglihatan malam itu dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu, lalu mereka membawa dia ke hadapannya, dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan dan suatu kerajaan, sehingga semua orang, semua bangsa dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Nubuat Nabi Daniel 500 tahun sebelum Masehi mengatakan bahwa akan datang dengan awan oknum ilahi. Kekuasaannya kekal, kerajaannya tidak akan musnah, semua suku dan semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Nah, nampaknya Bapak Ibu, oknum ini akan seperti anak manusia. Imam besar Yahudi bertanya kepada Yesua HaMasiah, "Apakah engkau adalah HaMasiah, putra dari yang terberkati?" Dan Yesua berkata, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia yang sedang di sebelah kanan kuasa, serta datang dengan awan-awan di langit." Dan seraya mengoyakkan pakaiannya, imam besar berkata, "Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Kamu telah mendengar hujatan. Apa pendapatmu?" Dan mereka semua dengan serentak menjawab, "Menjatuhi dia hukuman mati." Akibatnya Bapak Ibu, imam besar menggoyakkan pakaiannya seraya berkata, "Kamu telah mendengar atau kalian telah mendengar hujatan." Artinya Yesus Kristus ketika ditanya oleh para imam, jawaban dia itulah jawaban yang menghujat Tuhan. Ia menghujat Tuhan. Menghujat karena salah satu gelar Yesus Kristus dengan memakai gelar anak manusia untuk dirinya. Demikian juga Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kejadian lain Bapak Ibu, di mana Yesus Kristus memanggil dirinya anak manusia. Pada awal pelayanannya, Yesus Kristus mengampuni dosa orang lumpuh. Pimpinan agama percaya bahwa dengan mengampuni dosa, dia menghujat. Yesus Kristus menegur mereka. Dia menghujat Bapak Ibu. Yesus Kristus menegur mereka.
Apa yang dikatakan? Dan lihatlah, beberapa ahli kitab berbicara di antara mereka. Orang ini menghujat. Dan Yesua HaMasiah setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepadamu, sudah diampunkan dosa-dosamu, atau mengatakan, bangkitlah dan berjalanlah. Namun supaya kamu dapat mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan setelah bangkit, pulanglah orang lumpuh itu ke rumahnya. Sembuh Bapak Ibu, orang lumpuh itu sembuh ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Disembuhkan, diampuni dosanya dan sembuh dari kelumpuhannya, dan dia pulang ke rumahnya. Nabi Musa Bapak Ibu, Nabi Musa tidak berani mengampuni dosa. Juga nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi yang lain hanya mereka tahu Bapak Ibu. Nabi-nabi yang lain mereka tahu yang bisa atau yang dapat mengampuni dosa manusia itulah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat ataupun hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Sedangkan orang lain itu tidak dapat dan tidak bisa mengampuni. Nah, sedangkan Yesus Kristus, dia sendiri berkata, dosamu diampuni. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Dalam iman percaya saya dulu, dalam surat Ali Imran 135 di situ dikatakan, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Berarti Al-Quran mengatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah, namun Yesus Kristus, Yesua HaMasiah dengan mudah mengampuni dosa. Mengapa? Karena ia anak Tuhan dan anak manusia. Gelar Yesus Kristus searti dengan gelar Tuhan. Saya ulangi, gelar Yesus Kristus ini searti dengan gelar Tuhan. Sebenarnya setiap kali ia memanggil dirinya anak manusia, ia memanggil dirinya Tuhan. Yesus Kristus memakai gelar anak manusia tatkala menjelaskan maksud kedatangannya ke dunia ini. Dalam Markus 10 ayat 45 Bapak Ibu. Dalam Markus 10 ayat 45 di situ dikatakan, sebab anak manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Sebagai harga tebusan ganti bagi banyak orang. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Inilah yang membuat banyak orang akhir-akhir ini menghujat kekristenan karena ketidaktahuan mereka tentang ketuhanan Yesus. Nah, sehingga juga tidak sedikit orang-orang yang awalnya percaya kepada Yesus, kedangkalan imannya, kedangkalan pengetahuannya tentang Yesus, akhirnya orang itu bisa masuk ke agama lain, jadi mu'alaf. Kita tidak menyalahkan orang itu jadi mu'alaf. Tetapi ketika orang itu jadi mu'alaf, ya belajarlah agama Islam dengan baik, tanpa mencaci maki, menghina, dan menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Nah, kalau ingin membahas kitab-kitab yang dia imani dulu, silahkan lemparkan pertanyaan, biar kita jawab. Asal jangan menghujat. Itu tidak baik. Dan itu adalah bukan ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah, ciri-ciri orang yang sudah bertobat kalau masih suka menghujat. Nah, karena ketidaktahuan mereka terhadap gelar Yesus Kristus, sehingga membuat mereka bingung dan mereka meninggalkan kekristenan. Dan bagi saya Bapak Ibu tidak membuat saya wow ketika ada orang Kristen masuk ke agama seberang. Kenapa? Sudah tertulis dalam Alkitab, sudah tertulis 2000 tahun lebih yang lalu itu sudah ditulis. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Yang dimana pada awalnya orang itu percaya kepada Yesus, pada akhir hidupnya orang itu meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus dan masuk ke agama lain. Dan juga Alkitab sudah mencatat, sampai sekarang masih tertulis. Di mana 2000 tahun yang lalu dicatat dan sampai hari ini masih tertulis. Di akhir zaman nanti, tanda-tanda
kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini adalah salah satunya tanda-tandanya adalah maraknya orang murtad. Banyaknya orang murtad itu menandakan dia semakin dekat akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu, selama nafas kita masih ada, kita masih diberikan kesehatan, ayo layani dia. Kita tidak bisa kemana-mana, Bapak Ibu tidak bisa pergi kemana-mana, misalnya karena kesibukan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan buat pekerjaan Tuhan? Setidaknya Bapak Ibu berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Sharekan pengalaman-pengalaman pribadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami Tuhan, sharekan agar banyak orang bisa mengetahui. Kita melihat setiap malam ada saja kesaksian orang-orang dari seberang itu memberikan kesaksian tentang bagaimana kasih Kristus itu ketika orang itu dijamah, ketika orang itu ditangkap, dan akhirnya orang itu meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya dan percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, dan akhirnya melayani Yesus dengan memberitakan Injil kemana-mana dan bersaksi tentang dia. Dan ini juga yang dilakukan oleh kalau orang seberang katakan para murtadin, Bapak Ibu. Nah, jadi jelas bahwa apabila kita tidak memahami dan mengerti tentang keilahian Yesus, maka orang tersebut kita akan terombang-ambing. Kalau saya, Bapak Ibu, selalu katakan, karena Yesus tidak bisa dimasukkan ke pikiran dan ke akal kita, maka saya percaya, kalau dia bisa dimasukkan ke akal dan ke akal dan pikiran manusia, berarti dia bukan Tuhan. Karena bisa dimasukkan ke akal. Maka sering juga saya katakan bahwa jangan kamu masukkan firman ke dalam pikiranmu, tapi pikiranmu yang harus kamu masukkan ke firman, dan biarkan firman yang mengolah pikiranmu, sehingga pikiranmu, hatimu, tutur katamu, lisanmu menjadi lisan yang berguna bagi orang lain. Nah, terima kasih Bapak Ibu.